Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang ahli waris. Setelah kita membahas usul dan furu', maka kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu hawashi. Kita sudah pelajari kemarin bahwa usul adalah ahli waris ke atas si mayit, berarti ibu, ayah, kakek, nenek, dan nenek dari sebelah ibu. Kemudian kalau furu' dia ahli waris yang turun atau turunannya si mayit, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, kemudian cucu laki-laki dan cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, atau kalau mau ke bawah lagi cicit laki-laki dan cicit perempuan dari jalur cucu laki-laki. Begitu. Nah, sekarang kita akan bahas hawashi atau ahli waris yang ke samping. Baik. Yang pertama, saudara SDK PR, saudara kandung perempuan atau saudari kandung ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jadi SDK itu saudara kandung PR perempuan. Kemudian saudara kandung laki-laki. Nah, di saudara kandung perempuan atau saudara kandung laki-laki. Kemudian kalau mau ke bawah lagi, maka boleh tapi dari jalur laki-laki. Jadi ini jatuhnya apa? Jatuhnya ponakan si mayit ya. Jadi ponakan PNK, ponakan. Ya, dia hanya boleh dari jalur laki-laki. Gitu. Kalau mau ke bawah lagi juga bisa. Nah, jadi ini yang pertama. Saudara kandung laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua, ada namanya saudara seayah, SDA, saya singkat SDA. Saudara seayah. Apa maksudnya saudara seayah? Dia dan si mayit ayahnya sama, cuma ibunya beda. Ya, itu yang disebut saudara seayah. Ya, dia laki-laki dan perempuan. Kalau mau ke bawah lagi, ini boleh, tapi hanya dari jalur laki-laki. Berarti ponakan. Ya, ini juga jatuhnya ponakannya si mayit. Kemudian, tidak cukup di sebelah situ, kita taruh di sebelah sini. Ada juga namanya saudara seibu. Saudara seibu. Maksudnya dia ini dan si mayit ibunya sama, cuma bapaknya beda, ayahnya beda. Nah, kalau yang ini maka dia perempuan atau laki-laki. Jadi tidak dibedakan antara perempuan dan laki-laki, dia dihitung sama, ya. Beda dengan yang saudara apa tadi? Saudara kandung dan saudara seayah. Nah, ini yang hawashi. Kemudian ada juga hawashi dari jalur sini, ayah. Itu saudara-saudaranya si ayah. Nah, berarti ini namanya paman kandung, PMK ya. Paman kandung. Paman kandung. Maksudnya si paman ini dan ayahnya kakak adik sungguh ya. Kemudian yang kedua ada juga paman seayah, PMA, paman seayah. Maksudnya paman yang ini dengan ayah si mayit, ayah mereka sama, cuma beda ibu, ya. Nah itu, dan anak-anaknya. Jadi kalau paman, sebentar. Jadi kalau si paman ini punya anak, maka jatuhnya apa? Sepupu si mayit, ya.
Jadi sepupu si mayit dari jalur paman ini, entah dia paman kandung atau paman seayah, dia juga ahli waris. Nah, sepupu. Baik. Ini juga ahli waris. Tayyib. Oke, jadi sepupu dia juga termasuk ahli waris. Nah, seperti itu. Berarti tante dari si mayit, entah dari sebelah ayah atau sebelah ibu, dia bukan ahli waris. Yang ahli waris itu hanya ini, hanya paman, ya, hanya paman. Jadi ke sini. Ya, yang ahli waris hanya paman. Tante itu bukan ahli waris. Seperti itu. Nah, sampai di sini pembahasan ahli waris secara lengkap. Oh iya, masih ada satu, tapi ini sudah jarang terjadi, yaitu ada namanya wala, ya. Jadi ahli waris yang disebabkan oleh membebaskan budak. Misalnya si mayit ini dahulunya adalah seorang budak. Jadi si mayit ini dahulunya adalah seorang budak. Lalu kemudian datang orang yang bernama Fulan misalnya. Nah, si Fulan ini dia kemudian membeli kebebasan si mayit. Jadi dia membeli kebebasan si mayit. Gara-gara si Fulan ini, si mayit yang tadinya budak akhirnya berubah status menjadi seorang yang merdeka. Maka saat itu, saat hal tersebut terjadi, mayit ini ketika dia punya harta, lalu dia meninggal, maka si Fulan ini dia dapat warisan, dia menjadi ahli waris. Ya, meskipun dia bukan suaminya, bukan istrinya, bukan garis keturunan yang sama, jadi tidak termasuk ahli waris dari segi nasab, tapi dia menjadi ahli waris dari segi wala atau pembebasan budak, karena dia sudah berjasa membuat si mayit yang tadinya budak berubah statusnya menjadi orang yang merdeka, begitu. Nah, ini ahli waris secara lengkap. Baik, sampai di sini materi tentang ahli waris. Berarti selain ini dia bukan ahli waris. Jadi selain apa yang kami sebutkan di sini, yang kita tuliskan sama-sama di sini, maka dia bukan ahli waris. Oke. Cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah.